Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sebagaimana biasa kita akan mengikuti kajian rutin subuh di hari Jumat, dan untuk kajian kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Jul Amri Putra. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Ilmi rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berpagi-pagi untuk mendatangi rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho akan ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Jamaah sholat subuh Masjid Nurul Ilmi rahimakumullah, ketika anak Adam dalam perjalanan hidupnya telah mencapai usia 40 tahun, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar kepadanya. Sekarang kira-kira umur kita sudah berapa? Ada yang di bawah 40 dan ada yang sudah di atas 40. Jadi ketika usia 40 ini, dalam perspektif Al-Quran adalah titik tolak yang sangat menentukan arah perjalanan hidup seseorang. Jadi ketika seseorang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah usia sampai 60 atau 70 tahun, ini adalah sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa. Lebih dari 40 saja dah bersyukur, ya. Sesuatu yang patut disyukuri, dan itulah tanda kesyukuran yang sangat luar biasa. Berarti kalau kita sudah mencapai usia 40 tahun, jatah hidup kita sudah kita pakai kurang lebih, kalau seandainya umur kita 60 sampai 70 tahun itu 2/3 dari jatah umur kita sudah kita lalui. Jadi masih sisa 1/3 lagi. Nah, dalam 1/3 ini ini harus benar-benar waspada bagi yang sudah mencapai umurnya 40 tahun.
betul-betul waspada. Ya. Karena apa? Malaikat sakaratul maut sudah mengintai-ngintai kita semuanya. Ketika umur kita sudah di atas 40, maka bersiap siagalah. Ya. Kita buat hidup kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi disinilah perlu yang namanya percepatan amal soleh kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita hitung-hitung, ya, 40 tahun yang sudah kita lewati ini, ya, tidak akan cukup menutupi, ya, kalau kita hitung-hitungan, ya, tidak akan cukup menutupi dari sisa umur kita yang tinggal 10 atau 20 tahun lagi. Kalau seandainya Allah mentakdirkan kita, ya, memberikan umur sampai 70 tahun, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kalau dalam keadaan sehat. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan sesuatu penyakit atau yang lain hal, sehingga umur kita sampai 70 tahun, apakah kita maksimal di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita maksimal dalam rangka mengejar ketertinggalan kita dari umur 40 tahun tadi? Ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan benar-benar, ikhwati fillah rahimakumullah. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa yang mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak lebih dari amal keburukannya, maka bersiap-siaplah ia untuk berangkat ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perkataannya Abdullah bin Abbas ini ya sangat menghentakkan sekali. Kalau saja umur kita sudah mencapai usia 40 tahun dan usia kebajikan kita tidak sampai kepada lebih dari usia kita, maka bersiap-siaplah kita menuju neraka. Waliyazubillah. Kenapa saya katakan seperti ini? Kenapa saya membawakan tausiah pada kesempatan kali ini di dalam keadaan yang singkat ini? Karena untuk menyadarkan kita kembali, ikhwati fillah rahimakumullah. Mumpung kita di tahun baru hijrah ini, Muharram ini, di bulan Muharram ini, kita fatazawwadu, kita berbekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadari usia kita sudah sampai 40 atau lebih, maka kita harus memahami langkah-langkah apa yang harus kita perbuat demi untuk menutupi dari yang 40 tadi. Sehingga sisa umur kita ini kita maksimalkan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi umur 40 tahun ini menurut perspektif Al-Quran adalah tonggak, ya, yang teramat penting dalam perjalanan hidup dan kehidupan manusia. Jadi tonggak ini dapat menjadi lebih, ya, terasa urgensinya manakala kita membaca hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina wa aqalluhum may yajuzu zalika." Jadi umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dari sedikit sekali yang melampaui di usia itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah. Jadi
kalau kita mendengarkan hadis ini, maka ada sesuatu yang harus kita persiapkan gitu ya. Bahwa hadis tersebut menyatakan bahwa umur rata-rata umat Nabi Muhammad SAW adalah antara 60 sampai 70 tahun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, patutlah masing-masing manusia atau dari kita ya melakukan muhasabah kalau sudah seperti itu. Yang pertama adalah setelah sebagian besar umur kita berlalu dan sisanya tinggal sedikit, adakah tekad yang kuat dan arah yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita harus bertekad yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adakah pemikiran dan usaha yang serius untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita selama ini sudah bersyukur pada Allah? Kemudian pertanyaan yang ketiga yang kita tujukan kepada diri kita semua, ikhwati fillah rahimakumullah, adakah tekad yang kuat untuk senantiasa melakukan akselerasi amal soleh kita sehingga amal soleh kita menutupi kekurangan-kekurangan ketika kita berada di umur 0 dari akil baliknya sampai umur 40 tahun atau lebih. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaannya yang ditujukan kepada kita semua, ikhwati fillah rahimakumullah, adakah kesadaran yang tinggi untuk peduli terhadap anak-anak dan masa depan mereka? Apakah kita abai saja saat ini ya terhadap anak-anak yang tidak kita didik dengan baik, yang tidak kita perhatikan sekolahnya untuk pendidikan agama, atau kita malah berbangga-bangga menyekolahkan anak kita di luar sekolah-sekolah agama tersebut? Karena banyak sekali orang tua yang menyesal setelah masa tuanya mereka tidak bisa mendidik anak mereka atau menyekolahkan anak mereka, tidak menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah agama. Dan banyak sekali kisahnya yang kita dengar selama ini. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, adakah kesadaran dan kemauan yang kuat untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita perbuat selama ini? Ini adalah satu pertanyaan yang mendasar. Kemudian adakah kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam ini, sehingga kita betul-betul hidup kita dipenuhi oleh ketaatan kita di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini di sisa kehidupan kita. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah dengan sisa umur yang kita miliki ini akan mampu mencapai negeri tujuan dengan selamat dan memberikan harapan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan sesudah kematian nanti? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar sekali, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ikhwati fillah rahimakumullah, apakah yang harus kita lakukan? Yang langkah pertama adalah, karena ini hanya kultum saja Pak ya, saya mempersingkat saja, dan ini harus kita perhatikan baik-baik. Langkah yang pertama, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah bersungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang telah kita rasakan selama ini. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzanna rabbukum la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur ikhwati fillah, maka Allah akan tambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini, tunggu saja kehancurannya. Karena sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sudah berapa tahun sekarang kita hidup di dunia ini? Ada yang masih muda, ya, 25 ke bawah, ada yang sedang dari 25 sampai 40, ada yang lebih dari 40. Maka sudah berapa lamakah kita hidup dan sudah berapa banyaklah amal yang kita perbuat dan sudahkah kita syukuri semua itu? Yang selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, dengan melakukan akselerasi percepatan amal soleh kita, banyak-banyaklah beramal soleh. Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan umur yang lebih dari yang ada sekarang ini. Mumpung di masa pandemi ini, ya, banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita yang sekarang sangat luar biasa, ya. Daerah Gang Jeruk terpapar, dan ada di kabar-kabar di grup WA tuh ada di antara mereka yang memang pas ditutup, di lock gitu ya tempatnya, cuman mereka belum mendapatkan bantuan. Bahkan ada salah satu tempat di Teluk Bayur sana, ya, yang terpapar sampai-sampai akses masuk ke rumahnya jadi pagar, ditutup sama kayu sehingga nggak boleh lewat situ. Dan orang tersebut dibiarkan, terkesan dibiarkan. Tetapi itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh dinas kesehatan dan dinas terkait untuk memberikan bantuan kepada mereka. Begitu juga dari kelurahan. Ya, ini harus kita manfaatkan sisa umur kita untuk membantu mereka. Mumpung masjid, ya, dengan jamaahnya yang banyak, kita manfaatkan sedikit uang kita untuk membantu mereka. Ini sangat luar biasa sekali, ya, di Gang Jeruk terutama, ya, di Gang Jeruk itu sangat luar biasa sekali yang terpapar gitu, ya. Sekarang mereka sedang di karantina mandiri. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita harus lebih perhatian dalam mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita nanti menjadi generasi yang soleh dan solihah. Karena pendidikan tersebut bukan saja kita memberikan sesuatu kepada mereka sehingga mereka bisa pintar dalam tanda kutip keilmuannya, ya, tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah ikhwati fillah rahimakumullah, bagaimana ilmu agama tersebut merasuk ke dalam diri mereka. Betul-betul mereka mempunyai kapasitas dan imunitas yang kuat, keimanan yang kuat. Imunitas keimanan yang kuat sehingga mereka bisa menghadapi masa ke depan ini dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sekarang sama-sama mengetahui di masa pandemi ini, ya, ketika sekolah dikunci, tidak boleh mereka masuk ke dalam sekolah, belajar secara tatap muka langsung. Nah, disitulah mulai cobaan-cobaan kepada orang tuanya muncul, ya. Bagaimana mereka menguasai dunia ini dengan satu benda yang sangat kecil sehingga mereka bebas untuk mengakses dunia tersebut dari yang baik sampai yang jahat. Nah, bagaimana kita bisa memprotek ini sehingga mereka betul-betul berada dalam bimbingan kita, insya Allah. Bagaimana kita membekali mereka dengan agama, dan berbahagialah ketika anak-anak kita masih betul-betul terprotek gitu, ya, terperhatikan, dan berbahagialah bagi orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren yang betul-betul aman,
dari hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ikhwati fillah rahimakumullah adalah dengan banyak-banyak taubatan nasuha, banyak-banyak bertaubat kita kepada Allah di umur-umur saat ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ikhwati fillah rahimakumullah, istiqomah dalam Islam ini. Itu yang sangat penting. Kalau kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertahankan keimanan dan Islam ini sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang terbesar di dunia ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman dan Islam tersebut pada diri kita semuanya. Apakah kita betul-betul sanggup untuk menghadapi masa-masa ini ke depan untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam ini ataukah tidak? Nah, itu semuanya dikembalikan kepada diri kita semuanya ikhwati fillah rahimakumullah. Maka dari itu jangan sia-siakan umur kita, manfaatkan umur kita dengan baik di sisa kehidupan kita ini sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita setelah kematian nanti insyaallah. Ini saja ikhwati fillah rahimakumullah sebagai pengingat diri dan kepada antum semuanya agar kita lebih memperhatikan sisa umur kita ini untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai untuk mengejar ketertinggalan kita selama ini sehingga kita bisa maksimalkan umur kita untuk beramal soleh dan amal-amal yang lainnya sehingga kita bisa hidup di dunia dan di akhirat dan kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.